Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah. Apa kabar pada kesempatan kali ini? Semoga pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini marilah kita kembali untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari Pak Yusuf Manubulu sehubungan dengan ahruf dan qiraat Al-Qur'an, ya, bahwa beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak terjaga. Nah, sekarang marilah kita melihat video dari Pak Pastor Manubulu berikut ini. Bagi kita semua, pada kesempatan ini saya berharap untuk kita bisa meluangkan waktu untuk menyaksikan sebuah video yang akan saya putarkan buat kita semua, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Islam, agar bisa menonton video ini sampai habis. Ya, baik ya pemirsa, dia menyarankan bahwa kita harus menonton video itu sampai habis. Baik, kita lihat bagaimana dan apa yang akan ditampilkan oleh Pak Pastor Yusuf Manubulu itu ya. Kita lanjut pemirsa. Karena ada pesan yang sangat penting dari wawancara seorang wartawan yang bernama Muhammad Hijab kepada seorang ulama besar, ulama terkemuka yang bernama Yasir Qadhi. Dan di dalam wawancara itu terlihat jelas bahwa Yasir Qadhi, seorang ulama besar, ulama terkemuka, membenarkan bahwa Islam atau Muslim selama ini mulai kehilangan kekuatan untuk bisa memberi keterangan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang terpelihara dengan utuh. Ya, dia mengatakan bahwa sekarang umat Islam itu sudah kehilangan pegangan, sudah kehilangan keyakinan bahwa Al-Quran itu tetap terpelihara dengan utuh. Seperti yang kita sebagai umat Islam itu yakini bahwa selama hampir 15 abad itu Al-Quran itu tetap terpelihara dengan utuh. Ya, jadi akan kita sanggah lagi pemirsa ya, bahwa memang benar bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang terpelihara dengan utuh. Jadi yang Pak Pendeta ini atau Pak Pastor ini tidak pahami ya, bahwa ketika kita melihat Al-Quran ya, ini ya di tangan saya ini adalah teks Al-Quran ya pemirsa. Ini ada teks Al-Quran dari Al-Quran Hafiz ya. Kemudian nah ini juga Al-Quran dari Hafiz ya. Nah, ini dari Hafiz. Kemudian saya juga di sini punya Al-Quran Waras ya. Ini adalah riwayat Waras qiraat dari Imam Nafi. Di sini juga saya punya Al-Quran ini. Jadi saya tidak paham apa yang dimaksud oleh pendeta Pak Pastor Manubulu ini. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak terpelihara. Jadi dia barangkali ingin menyembunyikan fakta bahwa Alkitabnya itu ya. Nah, di sini saya punya ya pemirsa. Ini saya punya versi King James ya pemirsa. Ini versi King James tahun 1611. Jadi Pak Pastor Yusuf Manubulu ini ya, jika dia ini seorang Katolik, dia tidak mengimani kitab ini. Ya, ini hanya terdiri dari 66 kitab versi King James. Ya. Sedangkan di sini saya punya versi nah, ini ya pemirsa, ada kitab Deuterokanonika. Nah, ini bisa dilihat ya pemirsa ya. Di sini ada 73 kitab. Nah, ini Alkitabnya dari Pak Pastor Yusuf Manubulu, ini ada 73 kitab. Ya, sedangkan di sini ada 66 kitab, di mana umat Protestan itu membuang 7 kitab yang ada di Alkitab Katolik ini. Jadi Pak Pastor Manubulu ini dia mengatakan memfitnah bahwa Al-Quran itu tidak terpelihara. Ya, dia ingin menyembunyikan fakta bahwa Alkitabnya itulah yang tidak terpelihara. Ya, main buang 7 kitab ya. Kemudian ada beberapa pasal juga yang dibuang. Ya.
Nah, kemudian kita bisa lihat lagi ya pemirsa ya, Alkitab terjemahan dunia baru. Ini dari Saksi Yahova. Ya, ini juga terjemahannya lain dengan Alkitab versi LAI. Nah, beda sekali dengan LAI ini, ya. Saya juga punya di sini ada Holy Bible ya pemirsa. Nah, di sini NIV ya, New International Version. Ini juga berbeda dengan King James Version ya. Dengan King James itu berbeda ya, walaupun sama jumlahnya 66 kitab, tetapi terjemahannya itu berbeda. Ini tidak seperti Al-Qur'an ya, di mana qiraat ya, Quran riwayat Waras ya, dan Quran dari riwayat Hafs ya. Ini jumlahnya tetap sama, terdiri dari 114 surat ya, 30 juz ya. Nah, jadi Al-Quran itu sebenarnya pemirsa ya, bukan dalam bentuk ini, bukan dalam bentuk mushaf ini ya, tetapi dalam bentuk hafalan kita. Terpeliharanya di sini ya, Pak Pastor ya, agar Pak Pastor itu tahu ya. Jadi jangan samakan Alkitab ini ya, yang kalian sudah buang ya, kalian buang yang 7 kitab itu ya, lalu kalian masukkan lagi ya, itu beda dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini terpelihara sampai dengan akhir zaman dalam bentuk bacaan yang ada di memori setiap hafalan kaum muslimin. Jadi jika mushaf ini tidak ada, tetap terpelihara di sini ya. Berbeda dengan Alkitab ini ya, berbeda sekali. Jika ini hilang ya, maka habislah semuanya. Itu berbeda dengan Al-Quran. Jadi kita lanjut ya pemirsa. Ternyata di dalam penyampaian dari Dr. Yasir Kadi bahwa itu merupakan hal yang sulit untuk dipertahankan dan terlalu banyak kekurangan dan kelemahan kalau mau dipaksakan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang sampai saat ini masih terjaga keasliannya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya pemirsa, bahwa Al-Quran itu terpelihara dalam bentuk hafalan, bukan dalam bentuk tertulis seperti ini ya, bukan dalam bentuk tertulis ya. Jadi itu yang tidak dipahami oleh Pastor Yusuf Manubulu ini. Dia hendak menyembunyikan fakta bahwa Alkitabnya itu tidak terpelihara. Nah, ini ada 66 kitab ya. Nah, di sini ada 73 kitab. 7 kitab yang dibuang. Nah, itu namanya versi ya. Ini versi Deuterokanonika milik umat Katolik. Ada 73 kitab. Nah, ini ada 66 kitab milik umat Protestan. Jadi kalian ya, umat Protestan itu membuang 7 buah kitab. Ya, yang dibuang itu adalah yang tidak terdapat di sini ya. Itu kitab Tobit, Yudit, Sirak, Baruk, Makabe 1, Makabe 2, dan Kebijaksanaan Salomo. Kemudian ada beberapa pasal juga dalam kitab Daniel dan kitab Ester yang tidak terdapat di dalam Alkitab ini. Ya. Jadi beda sekali dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dari dulu sampai sekarang tetap ada dalam bentuk hafalan. Bahkan kita bisa lihat di YouTube ya, bagaimana seorang anak kecil itu yang mampu menghafal Al-Qur'an dari keseluruhan mushaf ini tersimpan dalam memori hafalannya. Ya, jadi saya tidak tahu apa maksud dari Pak Pastor Yusuf Manubulu ini mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak terpelihara. Ya, dia itu iri dengan kaum muslimin. Ya, dia hendak menyembunyikan fakta bahwa Alkitabnya itu sudah hancur. Ya, tetapi kita tidak akan membiarkan fitnah yang dilakukan oleh Pak Pastor Yusuf Manubulu ini. Kita tidak akan membiarkan itu. Ya, jadi Pak Pastor, tolong Bapak lihatlah di dalam Alkitab RSV ya Pak, tahun 1952 itu ya. Nah, ya, Alkitab tahun 1952 RSV, kalian umat Protestan itu membuang ya
ayat tentang Trinitas Suci di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. Lalu tentang kenaikan Yesus ke langit di dalam Lukas pasal ke-24 ayat 51 dan 52. Lalu Injil Markus pasal 16 ayat 19 tentang kenaikan Yesus ke langit. Itu dibuang ya oleh Alkitab RSV tahun 1952, di mana yang membuangnya bukanlah Muslim, ya, tetapi orang Kristen, ya, di mana 32 orang doktor dalam bidang teologi, ya, dibantu oleh 50 aliran Kristen yang berbeda, mereka membuat Alkitab dengan nama RSV, ya, tahun 1952, yaitu membuang tentang kenaikan Yesus ke langit, kemudian Trinitas Suci yang sudah saya jelaskan tadi, lalu beberapa ayat lagi banyak yang dibuang. Ya, tetapi anehnya pada tahun 1971 kalian membuat lagi Alkitab dengan nama yang sama, Neo RSV, di mana ayat sebelumnya yang kalian buang kalian masukkan lagi. Ya, kenapa Pak Pastor tidak melihat fakta ini, Pak? Ya, jadi sebagai orang yang punya akal dan pikiran, tolong Bapak gunakan potensi akal Bapak itu untuk melihat fakta bahwa Alkitab yang Bapak imani itu, ya yang ini King James ini, ya, itu bukanlah firman Tuhan, ya Pak ya. Nah, pemirsa di rumah, kita lanjut ya. Nah, ini juga saya sudah sampaikan di beberapa video saya untuk memberi saran dan masukan kepada ustadz-ustadz yang seringkali memberikan keterangan bahwa Alkitab adalah atau Injil adalah sesuatu yang sudah tidak asli. Dan ya, itu sudah saya jelaskan ya pemirsa, bahwa ketika Al-Quran mengatakan bahwa Injil itu diwahyukan kepada Isa, ya, itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini, tetapi Injil yang diturunkan, yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus. Kita bisa lihat di dalam Injil Markus, ya, pasal 8 ayat 35, kemudian di dalam Injil Matius pasal 9:35, ya. Di sana Yesus itu mengajarkan Injil. Tapi Injil apa yang diajarkan Yesus, Pak? Apakah Yesus membawa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini? Apakah Injil ini yang dibawa Yesus? Tentu saja tidak. Ya, saya yakin Bapak sebagai orang yang mempergunakan akal, ya Pak ya, Bapak tidak akan meyakini bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu yang dibawa oleh Yesus, tidak. Ya, jika Bapak mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itulah yang dibawa Yesus saat Yesus mengajar, ya, berarti Bapak tidak mempergunakan ini. Ya Pak ya, gitu. Jadi saya mohon maaf mengatakan ini, ya, karena Bapak itu berusaha untuk menyesatkan umat. Ya, baik umat muslim ataupun umat Bapak sendiri. Ya, kita lanjut. Selalu menyangga dan membantah, saya coba mengatakan bahwa coba selidiki Al-Quran kalian dan coba pastikan dengan baik, karena kebenaran itu hanya satu. Ya, benar ya pemirsa, bahwa kebenaran itu cuma satu, seperti yang Al-Quran katakan, ya. Nah, di sini Al-Quran katakan, "Inna dina indallahil Islam." Ya, "Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, sesungguhnya agama yang hanya diridai Allah itu adalah Islam. Ya. Dan Allah juga berpesan kepada kita bahwa janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ya, bahwa janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Karena Islam itu adalah agamanya seluruh para nabi, termasuk Yesus juga adalah seorang muslim. Ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tidak ada ayat Al-Quran itu atau sejarah Al-Quran itu yang bertentangan seperti Alkitab. Ya, ini sudah saya jelaskan. Ini saya punya Al-Quran Warash, ya, riwayat Warash, qiraat Imam Nafi', ya. Lalu di sini juga saya punya riwayat Al-Quran Hafiz. Apakah bertentangan? Tidak. Jika Bapak mengatakan ini bertentangan, maka saya bersedia untuk membahas ini dengan Bapak. Ya, jadi ini tidak seperti Alkitab Bapak ini yang terlalu banyak pertentangannya di sini. Ini saya punya NIV. Ya, kemudian di sini saya punya King James Version. Ya, kemudian juga di sini saya punya Alkitab Saksi Yahova di sini. Ya, versi yang lama.
Lalu versi terbaru juga saya punya di sini, Alkitab Saksi Yahwa. Barangkali orang Saksi Yahwa pasti mengenal ini, ya. Kemudian juga saya punya Alkitab yang lain. Jadi Bapak jangan coba untuk membodohi umat, jangan coba berusaha untuk membodohi kaum muslimin, bahwa setiap muslim di dunia itu meyakini itu Al-Quran itu bukan dalam bentuk tulisan ini Pak, tetapi dalam bentuk hafalan. Jadi Bapak jangan melihat Al-Quran dari kacamata Alkitab, ya, itu bisa menyesatkan. Ya pemirsa, kita lanjut. Tidak mungkin ada dua, apalagi tiga. Jadi kalau Alkitab sudah berdiri ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum hadirnya Muhammad dan Al-Quran, terus kemudian setelah itu dengan waktu yang cukup lama, kemudian hadir dengan keterangan yang berbeda, dengan tulisan-tulisan yang tidak sama dengan apa yang dimuat di dalam Injil. Nah, jadi dengan tulisan-tulisan yang tidak sama dengan apa yang dimuat di dalam Injil. Jadi kesesatan Pak Yusuf Manubulu ini adalah melihat Al-Quran, ya, melihat Al-Quran ini dengan kacamata Alkitab. Ya, tidak bisa begitu Pak. Jadi Al-Quran itu ada di sini Pak, di hafalan, di memori, bukan dalam bentuk tertulis, ya. Nah, bukan dalam bentuk tertulis seperti ini, ya. Adapun Al-Quran itu dalam penulisannya bisa saja salah, ya, seperti kita lihat mungkin ada bentuk penulisan dari huruf kufi, ya, kemudian dari banyaklah bentuk penulisan Al-Quran itu, ya, yang nanti akan kita bisa lihat di slide yang akan saya kirimkan nanti di sini, ya. Kita akan bisa lihat di slide-nya berbagai macam ragam penulisan Al-Quran dari khat-khatnya, ya, bentuk hurufnya. Tetapi bacaannya itu sama, tetap saja sama. Ya, walaupun kita di dalam dunia Islam itu ada 7 bacaan, ya, 7 kiroat. Jadi Bapak tolong pelajari dulu kiroat Al-Quran itu apa, ya, baru bisa Bapak memahami bahwa sebenarnya Al-Quran itu tetap terpelihara dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan saat ini dan sampai hari kiamat, sampai dengan dunia ini berakhir, Al-Quran itu tetap terpelihara. Jadi Al-Quran ini bukan dalam bentuk mushaf ini, ya Pak, tetapi dalam bentuk hafalan. Jadi Bapak keliru melihat Al-Quran ini dari kacamata Alkitab. Itu yang Bapak keliru. Ya, kita lanjut. Nah, ini penting sekali. Sekali lagi saya mengasihi saudara-saudara yang beragama Islam. Saya ingin supaya video ini menjadi berkat dan menjadi bermanfaat bagi kita semua, karena ini menyangkut keselamatan kita, ini menyangkut kehidupan kekal. Betul, ini adalah menyangkut keselamatan, menyangkut kehidupan kekal kita, ya. Tetapi konsep keselamatan apa yang Bapak yakini, ya? Konsep keselamatan yang Bapak yakini itu adalah berdasarkan dari tulisan-tulisan Paulus, ya. Ketika Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9, di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu ajaran siapa, Pak? Tentu saja itu bukan ajaran Yesus. Itu adalah ajaran Paulus, ya. Sedangkan apa kata Yesus? Bapak bisa lihat tauhidnya Yesus. Kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Ulangan Perjanjian Lama, Ulangan pasal 4:35, kemudian pasal 6 ayat 4, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa Dia datang itu tidaklah untuk menghancurkan Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ya, ini terbukti dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29. Ya, Yesus itu mengajarkan untuk menyembah Tuhan Allah yang Esa. Bahkan di dalam Lukas pasal 6 ayat 12, Yesus malam-malaman berdoa kepada Tuhannya. Ya, tetapi apa yang Yesus ajarkan ini Bapak pelintir itu. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bapak menyembah Yesus. Jadi yang Bapak ikuti itu adalah bukan Yesus, tetapi si penyesat Paulus. Jadi ketika Bapak mengatakan Bapak itu adalah dalam posisi yang benar, ya, konsep keselamatan itu yang Bapak yakini itu sebenarnya bukanlah suatu hal kebenaran,
tetapi itu adalah kesesatan buatan Paulus. Ya, seharusnya Bapak juga membaca di dalam tulisan-tulisan Paulus bahwa dalam kelicikanku, kata Paulus, aku telah menjerat kalian dengan tipu daya. Bapak bisa baca itu di dalam tulisan Paulus. Jadi Bapak Pastor Yusuf Manubulu yang terhormat adalah korban dari kelicikan Paulus. Ya, jadi konsep keselamatan yang Bapak imani itu adalah keliru. Jadi seharusnya Bapak keluar dari lubang hitam ini, Pak, agar jangan sampai Bapak tersesat dan akan diusir Yesus nanti di hari akhirat. Ya, Bapak bisa lihat di dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat 21 dan seterusnya, di mana Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan dengan namamu dan mengadakan mukjizat dengan namamu juga? Pada waktu itulah Yesus akan mengatakan kepada Bapa, ya, kepada Pak Pastor dan seluruh orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Pergilah dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Yesus tidak mengusir Muslim. Yesus tidak mengusir Yahudi. Yesus tidak mengusir siapapun, tetapi Yesus mengusir Kristen. Jadi tolong Bapak baca Alkitab dengan lebih teliti lagi ya Pak, akan ajaran-ajaran Yesus sebelum Bapak dikirim ke akhirat. Kita lanjut. Kalau kita benar-benar teliti dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya keselamatan itu bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mungkin keselamatan apa yang Bapak imani? Keselamatan yang kita imani itu adalah berdasarkan petunjuk dari Allah sendiri. Ya, Yesus sendiri mengatakan, ya, bukan korban yang diharapkan itu, ya, tetapi adalah perbuatan yang baik, ya. Jadi untuk mencapai keselamatan itu bukanlah dengan meyakini bahwa Yesus itu mati di palang salib, tetapi dengan melaksanakan segala perintah Allah, ya. Dan konsep keyakinan atau kematian Yesus di palang salib itu dibantah oleh Yesus sendiri. Yesus tidak mati di palang salib. Ya, jadi kepada Pak Pastor Yusuf Manubulu, ya, cobalah Bapak membaca Alkitab Bapak dengan lebih teliti lagi. Jadi saya bersedia untuk berdiskusi dengan Bapak tentang masalah penyaliban Yesus. Saya akan membuktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab bahwa Yesus tidak mati di tiang salib. Dan konsep keselamatan yang Bapak imani, yang Bapak yakini, itu adalah buatan Paulus si penyesat itu. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa hanya Bapaklah yang memperoleh keselamatan, itu adalah mimpi-mimpi dan angan-angan kosong saja. Al-Quran mengatakan di dalam surat kedua, surah Al-Baqarah ayat ke-111, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana huda aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Dan orang-orang Kristen mengatakan tidak akan masuk surga melainkan penganut agama Yahudi ataupun agama Kristen. Demikian itu adalah angan-angan kosong saja. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kalian itu adalah orang-orang yang benar. Jadi Bapak itu sebenarnya ini hanya klaim saja. Bapak tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Kristen itu adalah suatu kebenaran, tetapi justru Islam sendiri yang menunjukkan bukti-bukti kebatilan bahwa Kristen itu adalah suatu penyesat yang berasal dari tipu daya Paulus. Jadi mohon maaf ya, saya sampaikan ini karena Bapak sudah mengatakan bahwa Islam itu adalah suatu kesesatan. Konsep keselamatan dalam Islam itu adalah suatu kesesatan. Tetapi itu adalah klaim-klaim kosong dari Bapak saja. Justru Bapaklah yang sesat. Ya, Bapak tidak mengimani Yesus, tetapi justru mengimani Paulus dan ajaran-ajaran Paulus. Ya. Kita lanjut. Ini yang saya bisa sampaikan bagi kita semua, kiranya bisa menolong dan bisa memberkati kita semua. Salam kemenangan. Jadi pemirsa yang ada di rumah, ya, untuk masalah yang akan disampaikan oleh slide yang ditunjukkan oleh Pak Pastor Yusuf Manubulu ini akan saya sanggah pada pertemuan yang akan datang, ya. Karena pertemuan yang singkat, saya sementara ini akan menyanggah dulu dari pendapat-pendapat Pak Pastor Yusuf Manubulu ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi pemirsa yang ada di rumah ingin mengkoreksi saya, ya, silakan. Saya terbuka untuk dikoreksi dengan melihat menginvite alamat Skype saya di bawah ini. Saya bersedia untuk membahas tentang topik mengenai penyaliban Yesus.
Karena penyaliban Yesus itu adalah inti dari konsep keselamatan dari ajaran Kristen. Saya akan buktikan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib, bahwa konsep keselamatan yang diyakini selama ini oleh umat-umat Paulus itu adalah suatu kesesatan yang otomatis akan gugur dan rata dengan tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.